Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Ngawi tewas akibat tersengat tawon Vespa. Saat itu korban sedang mencari rumput di ladang bersama tetangganya. Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Sumarni berusia 56 tahun, warga desa Pocol, kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, akhirnya tewas akibat tersengat kawanan tawon Vespa. Ibu dua anak ini dinyatakan meninggal dunia Kamis pagi usai mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di Sragen, Jawa Tengah. Korban diserang tawon Vespa saat mencari rumput di ladang bersama dua tetangganya. Namun hanya korban yang disengat tawon sedangkan dua tetangganya tidak. Karena kondisinya lemah, Sumarni sempat dilarikan ke klinik terdekat. Namun korban kemudian dirujuk ke rumah sakit di Sragen, Jawa Tengah, hingga akhirnya meninggal dunia. Sengat tawon banyak banget di tangan, di kepala, paling banyak di kepala. Di kepala? 50 ada sampai keluar darahnya. Saat itu sedang apa ibu? Ibu sedang lari Sama siapa dia? sama mbah-mbah tadi itu, Mbah Parti sama Mbah Tukiel. Pertama yang disengat tuh sini cari, terus dilempar gini kan. Tiba-tiba temannya tawonnya itu datang lagi, nyamperin mama aku. Terus ngerubung, kerudungnya dilepas, habis dilepas dikibat-kibat itu. Terus Mbak Parti bantuin. Yang parah ibu aku kena, makanya banyak banget di kepala. Hingga kini warga belum berani beraktivitas di ladang. Rencananya dalam waktu dekat, warga akan beramai-ramai mencari lokasi sarang tawon Vespa untuk dimusnahkan. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, bus pengangkut rombongan siswa SMA kecelakaan di Jalan Tol Pandaan Malang, 2 orang meninggal. Hingga polisi menetapkan 4 tersangka dalam penipuan program makan bergizi gratis di Pasuruan. Selengkapnya kami sajikan dalam program Surabaya Sepekan. Sebuah bus milik Pusdik Brimob yang disewa rombongan siswa SMA Negeri 1 Porong, Sidoarjo mengalami kecelakaan di kilometer 71 Jalan Tol Pandaan Malang. Bus tersebut tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan dan baru berhenti usai menabrak tiang penunjuk arah. 2 orang meninggal dan 6 terluka dalam peristiwa itu. Korban meninggal yakni sopir bus Hoirul berusia 60 tahun serta Nafiri Rimbi Maharani, siswi kelas 12. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Bus membawa 31 siswa kelas 12 serta 2 guru hendak menuju Lembah Tumpang Malang untuk pemotretan album kelulusan siswa. Kegiatan ini murni keinginan siswa, meski pihak sekolah sempat melarang karena jarak yang jauh dan biaya yang harus ditanggung secara mandiri. Diduga keracunan nasi gulai dalam hajatan, seorang warga desa Bondrang, Kecamatan Sawo, Ponorogo meninggal dunia dan 17 lainnya dibawa ke puskesmas. Korban tewas bernama Miskun yang sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Yasvin Gontor. Tim Inafis dari Polres Ponorogo meminta keterangan sejumlah saksi serta mengambil sampel makanan yang sebelumnya dikonsumsi korban. Berdasarkan keterangan saksi, dari 90 tamu undangan, 46 diantaranya mengalami gejala keracunan. Namun hanya 18 orang termasuk Miskun yang mendapatkan perawatan lebih lanjut di pusat layanan medis. Setelah kondisinya membaik, 17 warga diperbolehkan pulang. Warga penyelenggara hajatan tidak mengetahui penyebab pasti keracunan, sebab gulai tersebut dipesan dari catering pengolahan kambing. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Seorang pemilik panti asuhan di Surabaya diringkus oleh aparat Polda Jatim karena mencabuli anak asuhnya yang masih di bawah umur. Tersangka berinisial NK berusia 61 tahun yang diduga mencabuli korban yang masih berusia 16 tahun. Perbuatan asusila tersangka sudah dilakukan berulang kali sejak tahun 2022. Menurut polisi, perilaku tersangka berubah setelah diceraikan istrinya pada tahun 2022. Pelaku mencabuli korban dengan modus mengancam tidak akan diurus lagi jika berani melaporkan perbuatan tersangka kepada orang lain. Polisi mendalami kasus ini karena diduga jumlah korban bisa bertambah. Dalam kasus ini polisi juga mendapati jika izin operasional panti asuhan telah kadaluarsa sejak tahun 2022.
Penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka dalam penipuan kepada sejumlah pengusaha catering dengan modus bimtek proyek makan bergizi gratis atau MBG. Keempat tersangka masing-masing 3 pria yakni AN 62 tahun dan MJ 48 tahun warga Pasuruan serta HP 52 tahun warga Jakarta Pusat. Seorang tersangka lagi perempuan, MF 50 tahun warga Pasuruan. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing, mulai perekrutan peserta yang kebanyakan pengusaha catering serta UMKM, hingga berperan sebagai ketua Yayasan Halal Berkah atau Helberg, yang ternyata yayasan bodong alias palsu. Modus komplotan ini mengiming-imingi para korban akan mendapatkan jatah proyek MBK dari pemerintah jika mau menyetorkan sejumlah uang antara Rp600.000 hingga Rp1.850.000. Tersangka juga pernah melakukan aksi serupa di wilayah Lampung. Sebuah pickup terjebur ke laut kawasan dermaga pelabuhan PT Delta Arta Bahari Nusantara atau DABN di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Akibat peristiwa ini, sopir pickup Vino Indra Permana, 30 tahun, tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi gelombang yang tinggi. Kejadian bermula saat Vino yang merupakan karyawan PT DABN sedang mengirim logistik air minum galon dan bahan bakar kapal untuk pekerja yang berada di Takbut. Namun saat berada di dermaga, mobil pickup yang dikemudikannya melaju miring hingga tak terkendali dan tercebur ke laut. Beberapa saksi termasuk sejumlah pekerja pelabuhan diperiksa oleh polisi terkait kasus kecelakaan kerja ini. Berkunjung ke agrowisata kebun kelengkeng di Tuban, pengunjung bisa memetik dan mencicipi kelengkeng langsung di kebun. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.